Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pelaku perampokan Alfamart Wairatai berhasil ditangkap. Pelaku perampokan disertai penyekapan terhadap karyawan minimarket Alfamart Wairatai Pesawaran berhasil diringkus polisi. Bahkan tak sampai sehari, pelaku bernama Ariski Febriantama, berusia 21 tahun, warga desa Rawatunggal, Padang Cermin, berhasil diringkus TK 308 Polres Pesawaran. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengungkap pemilik motor Vario putih yang ditinggalkan pelaku di depan Alfamart setelah beraksi. Kemudian ditambah dengan pernyataan 8 saksi yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Akhirnya pada Rabu 7 September 2022, tim TK 308 Polsek Padang Cermin berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di kosannya di daerah Durian Payung, Bandar Lampung. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo membeberkan penangkapan pelaku dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 12 September 2022. Ia menjelaskan saat melakukan perampokan di Alfamart Wairatai pada Selasa 6 September 2022, pelaku melakukan aksinya dengan masuk ke dalam toko seperti seorang pembeli. Kemudian, pelaku mengganti bajunya dengan seragam pegawai Alfamart di toilet ketika akan tutup. Lalu pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, pelaku menyelinap masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan uang hingga kemudian dipergoki oleh 2 pegawai Alfamart lainnya. Berbekal dengan gunting, pelaku melakukan penyekapan terhadap 2 pegawai dengan cara mengikatnya. Kemudian setelah melakukan aksi tersebut, pelaku lari karena motor Vario yang ia kendarai tidak mau hidup mesinnya. Hingga saat pelaku melarikan diri, ada personil polisi yang tengah patroli dan bertemu di jalan. Karena merasa gerak-geriknya mencurigakan, pelaku dikejar oleh personil yang patroli. Lalu pelaku masuk ke tengah kebun untuk bersembunyi dan berhasil lolos. Pelaku dapat diringkus tak sampai 24 jam berkat keterangan dari pemilik motor yang dipinjamnya. Motor tersebut milik teman kosannya yang dipinjam dengan alasan ingin membeli alat motor. Sehingga dengan berdasarkan barang bukti tersebut rekaman CCTV dan keterangan 8 saksi, pelaku tak dapat mengelak saat dilakukan penangkapan. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Berita selanjutnya, GML Metro demo kenaikan harga BBM di Pemkot, ajukan 7 tuntutan. Gerakan Masyarakat Lokal atau GML Metro menggelar demonstrasi tolak kenaikan harga BBM di depan kantor pemerintah Kota Metro pada Senin 12 September 2022. Demo yang dilakukan GML Metro tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi yang dapat berpengaruh pada kenaikan harga bahan pokok. Ketua DPD GML Metro Slamet Riyadi mengatakan, demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi yang meresahkan masyarakat, terutama tentang kenaikan harga BBM. Ia mengatakan kenaikan harga BBM jelas menyusahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok yang lain. Pada kesempatan tersebut juga GML menyampaikan 7 tuntutan. 7 tuntutan tersebut yaitu menolak dan mengutuk keras kebijakan kenaikan harga BBM, mendesak agar pemerintah menurunkan harga BBM, mendesak Presiden mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan mendesak Presiden mencopot Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu mendesak pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok,
mendesak Wali Kota Metro dan Forkopimda agar memastikan BBM seluruh SPBU di Kota Metro aman pasokan serta tidak antri, serta mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk berdoa bersama demi keselamatan rakyat, kemajuan bangsa NKRI. Pada demonstrasi tersebut pula, Wali Kota Wahdi hadir menemui peserta demo. Wahdi mengatakan menerima tuntutan dari teman-teman yang GML Metro lakukan. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada peserta demo karena sudah demo secara tertib. Berita selanjutnya, 400 personil gabungan amankan demo mahasiswa di DPRD Pringsewu. Ratusan personil gabungan mengamankan demo mahasiswa di depan gedung DPRD Pringsewu pada Senin 12 September 2022 pagi. Aksi mahasiswa tersebut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM yang beberapa waktu lalu mengalami kenaikan. 400 personil gabungan yang mengamankan demo mahasiswa di Pringsewu terdiri dari pihak kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Pantauan dari Tribun Lampung terlihat ratusan personil mengamankan aksi demo mahasiswa sejak pagi. Kabak Ops Polres Pringsewu Kisron mengatakan personil gabungan ada sekitar 400 personil dan ada BKO dari pesawaran sebanyak 1 peleton. Disampaikan Kisron, masa yang demo adalah gabungan mahasiswa sebanyak 200 orang. Masa berasal dari HMI, IMM, PMII, BEM Umpri, dan IBM STIT Pringsewu. Ketua Korlap Mahasiswa Ahmad Nurdin Nur Murhayat mengatakan, ratusan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya ada sekira 150 hingga 200 mahasiswa yang hadir menyampaikan aspirasinya. Sementara Ketua DPRD Pringsewu Suherman berjanji akan menyampaikan apresiasi tuntutan mahasiswa kepada pusat. Suherman meyakini mahasiswa yang datang ke gedung DPRD Pringsewu membawa harapan masyarakat. Terlihat saat demo, fraksi Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PKB hadir mendengar aspirasi maupun tuntutan dari mahasiswa. Namun hanya fraksi dari PDIP yang enggan keluar menemui mahasiswa. Kemudian tepat pada pukul 12:04 waktu Indonesia Barat, demo mahasiswa berakhir. Berita selanjutnya, ratusan aparat desa di Lampung Timur tuntut pencairan Siltap 2022. Ratusan perangkat desa wakil dari 264 desa di Lampung Timur melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Lampung Timur pada Senin 12 September 2022. Unjuk rasa digelar terkait dengan penghasilan tetap atau Siltap perangkat desa yang belum dibayarkan pada termin kedua dan ketiga tahun 2022. Selain itu juga, masa juga menuntut belum cairnya alokasi dana desa di 264 desa selama 6 bulan terhitung sejak April hingga September 2022. Pantauan ratusan massa berkumpul di depan kantor Bupati dengan mengenakan seragam dinas berwarna coklat. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan dari puluhan anggota Satpol PP dan aparat kepolisian dari Polres Lampung Timur. Koordinator Aksi Aliansi Aparatur Pemerintah Desa Ibrahim menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, Bupati Lampung Timur M. Dawam Raharjo melaksanakan Perbub nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2022. Lalu Pemkab Lampung Timur dituntut segera membayar kewajiban penghasilan tetap secara penuh yakni 6 bulan. Kemudian segera dikeluarkan nomor induk perangkat desa atau NIPD. Ibrahim juga mempertanyakan mengapa persoalan ini terus terulang sejak tahun lalu padahal perangkat desa sudah bekerja di pemerintahan desa.
Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintah Setdakap Lampung Timur Tarmizi hadir mewakili Bupati Lampung Timur. Ia mengatakan Pemkab Lampung Timur tahun ini telah menganggarkan melalui APBD perubahan tahun 2022 untuk melunasi tunggakan ADD triwulan keempat di tahun 2021 lalu. Menurutnya pemerintah kabupaten telah menyediakan anggaran lebih dari 60 miliar rupiah untuk membayar ADD 3 triwulan atau 9 bulan di tahun 2022. Pemkab telah mengajukan APBD perubahan 2022 dan mendapatkan respon baik dari anggota DPRD untuk diproses. Tarmizi pun menyebut kalau dana sudah siap, tinggal menunggu proses pembayaran ADD saja. Berita selanjutnya, Polres Metro masih selidiki video viral geng motor bawa senjata tajam. Beredar di masyarakat sebuah video amatir yang dikabarkan terjadi di kota Metro berisikan aktivitas kelompok pemuda yang diduga geng motor. Pada video tersebut terlihat puluhan pemuda yang berkendara motor dengan membawa senjata tajam. Terlihat sebagian di antaranya pemuda yang masih belia tersebut memegang senjata tajam jenis celurit, parang hingga benda mirip gergaji besar. Winaldo, warga Kelurahan Metro, mengatakan merasa takut setelah melihat video yang memperlihatkan anak muda yang membawa senjata tajam tersebut. Ia mengaku sangat takut melihat video anak-anak itu karena posisinya malam hari dan tempatnya pun sepi. Ia berharap video viral tersebut bukan di wilayah kota Metro dan ia pun kini harus waspada bila bepergian pada malam hari. Sementara itu, Nanda, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro, mengatakan sudah melihat video viral yang memperlihatkan segerombolan pemuda dengan membawa senjata tajam tersebut. Menurutnya, setelah lihat video itu, ia takut keluar malam. Padahal saat ini, ia sedang mengerjakan skripsi dan pulangnya malam hari. Untuk itulah ia berharap kepolisian dapat mengusut tuntas masalah tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro AKBP Yuni Iswandari Yuyun melalui Kasubsi Penmas Humas Polres Metro Ibda Susi Handayani pada Senin 12 September 2022 mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Saat ini polisi belum dapat memastikan motif serta lokasi sesungguhnya di dalam video amatir yang viral di media sosial tersebut. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya itu. Ia membeberkan pihaknya akan melakukan penyelidikan mengenai kebenaran dari video itu. Berita selanjutnya, Sharp Lampung beri potongan harga pembelian HP Sharp Aquos V6 dan V6 Plus. Sharp Cabang Lampung memberikan promo potongan harga untuk handphone Sharp Aquos V6 dan V6 Plus. Sharp Atom Promosi Lampung Dedi Armanto mengatakan dalam promo potongan harga ini, harga Sharp Aquos V6 dari Rp1.999.000 menjadi Rp1.549.000. Lalu Sharp Aquos V6 Plus dari harga Rp2.499.000 menjadi Rp1.999.000. Selain mendapatkan potongan harga, pembeli juga akan mendapatkan gratis gamepad. Namun gamepad ini hanya diberikan untuk 10 pembeli pertama. Tak hanya itu saja, pembeli juga akan mendapatkan gratis anti gores dan jelly case. Menurut Dedu, pada Senin 12 September 2022, sebenarnya di dalam kotak handphone sudah ada anti gores, namun diberikan lagi gratis anti gores yang lebih tebal. Selain anti gores, di dalam kotak handphone juga ada headset dan charger. Pembeli yang membeli handphone Sharp Aquos V6 dan V6 Plus tidak akan menyesal karena kedua handphone ini memiliki banyak sekali keunggulan.
Contohnya, untuk kamera V6 memiliki kamera belakang 13 megapiksel untuk kamera utama, serta depth kamera dan kamera makro masing-masing 2 megapiksel, sedangkan kamera depannya 5 megapiksel. V6 Plus memiliki kamera belakang 50 megapiksel untuk kamera utama, serta depth kamera dan kamera makro masing-masing 2 megapiksel, sementara itu kamera depannya 8 megapiksel. Berikutnya untuk memori, V6 memiliki RAM 3 GB dan memori 32 GB. Untuk V6 Plus memiliki RAM 6 GB dan memori 64 GB. Tersedia juga slot untuk tambahan memori hingga 512 GB. Untuk baterainya, kedua handphone ini memiliki baterai 5000 mAh yang membuat baterai lebih tahan lama. Khusus handphone Sharp Aquos V6 Plus fast charging hingga 16 watt untuk mengisi daya baterai. Keunggulan lainnya, kedua handphone ini ada di NFC yang bisa untuk banyak uang elektronik seperti ATM, e-tol, dan sebagainya. Bagi yang ingin membeli kedua handphone ini bisa langsung datang saja ke Sharp cabang Lampung di Jalan Gatot Subroto, tepatnya berada di depan RRI. Bisa juga melalui nomor WhatsApp 08 12 90 19 0959 atau Instagram @dedi_armanto. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.